Di tengah riuh politik yang penuh dengan intrik dan kepentingan elit, muncullah sosok Khalid, nelayan biasa dari Banten, yang kini jadi pusat perhatian publik. Bukan karena janji-janji politik, bukan karena dukungan partai besar, tapi karena keberaniannya menentang pagar laut yang ia yakini merugikan banyak orang. Khalid bukan bagian dari elit. Ia tak punya kursi di dewan, tak punya panggung megah, tak punya tim media yang membangun citranya, tapi suaranya menggema lebih nyaring dari mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Kalau nelayan sih pikirnya udah kalau memang itu melanggar cabut. Kenapa entar-entar? Ini nunggu apa gitu? Misalnya nunggu biar pelakunya ngaku, pelakunya rahasia umum lagi. Lura-lura tahu, orang Kohot tahu yakin siapa pelakunya. Orang Serang aja tahu. Tahu semua. Bupati tahu. Enggak tahu pura-pura, enggak mungkin enggak tahu. Ia bukan sekedar nelayan, ia adalah simbol perlawanan terhadap oligarki. Ketika pejabat diam, ketika dewan abai, ketika kepala daerah memilih tutup mata, Khalid berdiri di garda depan, sendiri, menghadapi kekuatan besar yang ingin membungkamnya. Ia tahu risikonya, ancaman sudah datang kepadanya, peringatan agar tidak macam-macam sudah ia dengar. Tapi Khalid tidak mundur. Ia tetap bersuara, tunduk, ditindas, atau bangkit melawan. Kalimat itu bukan sekedar slogan, melainkan keyakinan yang ia pegang teguh. Saya sebagai rakyat, petani nelayan, enggak sudi dipimpin oleh korporasi. Enggak sudi, saya emang enggak mau. Lebih baik mati saya mah. Di sebuah podcast, Khalid dengan lantang menolak negeri ini dikuasai segelintir orang. Saya tidak sudi negara ini dikendalikan oleh oligarki, katanya. Ia sadar, lawannya bukan orang biasa. Ini adalah pertarungan antara suara rakyat dan tembok besar kepentingan segelintir elit. Dan publik pun tak tinggal diam. Video-videonya viral. Warganet ramai membandingkannya dengan para pejabat yang seringkali berbicara dengan teks, aku, dan tanpa keberpihakan yang jelas. Khalid lebih layak jadi pejabat daripada mereka yang ada di pemerintahan, seru salah satu komentar yang mendapat ribuan likes. Retorikanya tajam, diskusinya kuat. Cara ia berbicara seolah menampar mereka yang selama ini hanya sibuk berretorika tanpa keberpihakan nyata. Ia memahami apa yang ia perjuangkan, tak sekedar bicara, tapi bertindak. Kini, nama Khalid semakin diperbincangkan. Banyak yang menyebutnya layak masuk ke dunia politik. Ada yang mendorongnya maju ke pemilu 2029, minimal sebagai anggota DPRD yang benar-benar berpihak pada rakyat. Asli saya pribumi Tanjung Pasir. Saya yang jelas merasa dirugikan dengan adanya patok bambu ini. Pagar bambu ini. Sosok seperti Khalid adalah langka, tapi bukan berarti mustahil. Jika di setiap daerah ada orang seperti Khalid, mereka yang berani bersuara, yang tak takut melawan ketidakadilan, maka ada harapan bagi demokrasi yang lebih sehat. Nelayan Banten ini telah menunjukkan bahwa politik bukan sekedar soal menang atau kalah. Bukan sekedar siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Politik adalah keberpihakan, dan di tengah penguasa yang enggan berpihak, suara Khalid menjadi nyala yang tak bisa dipadamkan. Tunduk ditindas atau bangkit melawan, karena mundur adalah pengkhianatan.